Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Niputu Trisna Priyantiwi. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di tempat mengajar saya SMP Negeri 1 Keramitan Tabanan, Bali, pada topik materi struktur dan fungsi organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Pembelajaran hari ini, materi apa yang akan Ibu sampaikan? Ibu mau mengingatkan kalian kembali materi yang sudah dipelajari. Ya, kalian masih ingat tidak apa materi yang sudah dipelajari sebelumnya? Silakan, siapa yang bisa menyampaikan? Rima, silakan Rima. Materi yang sebelumnya kita pelajari yaitu kita mempelajari tentang aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup, contohnya pengangkutan air pada tumbuhan. Ya, itu ya materi sebelumnya itu aplikasi tekanan pada makhluk hidup. Salah satu contohnya adalah proses pengangkutan air pada tumbuhan. Yang lainnya masih ingat? Masih, ya ibaratkan kalian masih ingat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini apa yang akan kita pelajari? Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, sebuah video, nanti kalian amati video tersebut. Ada kegiatan apa dalam video tersebut? Ya, untuk mengetahui apa nanti materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini.
dari mempelajari sistem pernapasan. Silakan kalian amati yang Ibu tampilkan di depan ya. Nah, sekarang coba ini Ibu minta Laura, silakan baca apa manfaat dari mempelajari sistem pernapasan. Manfaat mempelajari sistem pernapasan adalah mengetahui organ-organ beserta fungsinya dalam sistem pernapasan agar bisa menjaga kesehatan organ pada sistem pernapasan. Itu manfaatnya ya. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, Ibu minta Nanda, silakan dibaca apa tujuan pembelajaran yang pertama? Mulai interaksi dan diskusi peserta didik mampu menganalisa organ-organ yang terlibat pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Ya, itu ya tujuannya pertama. Berikutnya, tujuan yang kedua, Ibu minta sekarang Mira. Nah, Mira baca. Melalui literasi dan diskusi, peserta didik mampu menghubungkan antara organ pada sistem pernapasan dengan terjadinya tersedak pada saat makan. Nah, itu yang kedua ya. Berikutnya yang ketiga. Silakan Atta baca tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui diskusi peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan dengan bekerja sama yang baik. Nah, itulah ya tujuan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu nanti dilakukan dengan diskusi kelompok. Kalian nanti akan membentuk kelompok, kemudian ada presentasi kelompok. Nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD, ada suatu permasalahan, kalian diskusikan dengan temannya untuk mencari jawaban atau menganalisis masalah yang Ibu berikan. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan temannya, nanti kalian akan presentasi kelompok. Ya, jadi semuanya kelompok yang mendapatkan presentasi silakan ke depan. Setelah kalian nanti presentasi, nanti akan ada diskusi kelas, di mana nanti kelompok yang tidak presentasi itu akan memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Nanti kelompok yang presentasi akan menanggapi dari pertanyaan temannya. Bisa dipahami nanti proses pembelajarannya? Bisa. Nah, sekarang penilaian. Ya, ini biasanya kalau belajar pasti ya kalian menginginkan nilai yang bagus. Nah, penilaian dalam pembelajaran hari ini Ibu akan menilai ada 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian? Dalam hal ini sikap yang dinilai adalah cermat dan bekerja sama. Bagaimana cermat kalian menjawab LKPD? Bagaimana kalian bekerja sama ya untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini Bu akan lihat pada saat proses diskusi dan presentasi di depan. Itu yang Bu akan lihat. Dan yang terakhir itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu Ibu akan nilai dari nilai post-test. Di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan nanti post-test kepada kalian. Dan nanti linknya Ibu akan berikan kepada kalian. Nanti nilai post-test itulah nilai kalian untuk pembelajaran hari ini. Tadi Ibu sudah menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran dan penilaian. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu sekarang mengadakan pretest. Ya, Ibu ingin tahu apakah ada yang semalam sudah belajar atau tidak. Ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian terhadap materi hari ini. Semuanya sudah membawa HP? Sudah. Oke, kalau sudah keluarkan HP-nya. Sekarang
Adila, tutup dulu bukunya. Oh iya. Sudah semua menjawab? Sudah. Sudah. Sekarang kita ya teman sudah tahu hasilnya? Sudah, karena sudah ada nilai ya. Sekarang Ibu lihat. Nah, di sini hasilnya ada yang dapatkan nilai 0. Nilai 20 terbanyak. Ada juga yang mendapatkan nilai 100. Nah, ini yang mendapatkan nilai 0 sampai 60. Ya, kalian nanti di bawah KKM, tapi nanti kalian harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, yang dapatkan nilai 80 dan 100, kalian pertahankan. Ini mungkin karena semalam sudah belajar dengan baik. Ya, ini hasil dari pretest kalian. Sekarang untuk materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan video kembali. Nah, tapi videonya sekarang ini bukan kartun seperti yang tadi, tapi di sini ada video suatu permasalahan yang akan kalian selesaikan di kelompoknya. Jadi kalian betul-betul tonton dan amati video yang Ibu tampilkan. Di depan ini ada sebuah berita, ya, peserta lomba makan cepat KFC yang tewas yang diduga tersedak karena sayap ayam. Nah, itu beritanya. Sekarang kalian silakan tonton dan amati dari video tersebut. Kalian temukan masalah-masalah dalam video tersebut yang nanti akan kalian selesaikan pada saat diskusi dengan temannya. Ya, dan cari apa masalah dalam video tersebut. Bisa pahami? Bisa. Silakan ditonton. Restoran ayam cepat saji di kawasan Semarang, Jakarta Barat menyebabkan 1 orang tewas. Freddy Jayadi tewas saat berusaha menghabiskan ayam dalam perlombaan bertajuk 5 miliar tersebut. 2 menit setelah perlombaan, korban mulai tersedak dan kesulitan bernafas. Freddy sempat diberikan pertolongan pertama oleh sesama peserta, penonton, dan panitia sebelum akhirnya dibawa ke klinik terdekat. Namun nyawa suami dan ayah 1 anak ini tak tertolong. Kita langsung kasih pertolongan pertama dulu. Kita ketok di lehernya, salam punggungnya, nggak ada respon, nggak ada reaksi, masih kayak sesak kesakitan dari nafas. Langsung kita baringin ke lantai dari ujung. Ada yang bantu juga apa dadanya, nggak ada respon juga, masih kesesek, muka biru semua, mata merah semua. Tonton videonya. Olah tempat kejadian perkara Polsek Cengkareng dan Satreskrim Polres Jakarta Barat Sabtu lalu menemukan indikasi ketidaksiapan sarana dan prasarana perlombaan, terutama tim medis. Penyelenggara di sini tidak menyiapkan tim medis, sehingga saat terjadi peristiwa terhadap korban itu tindakan medis itu dilakukan oleh panitia yang tidak mempunyai kemampuan tindakan medis. Sudah menonton? Sudah. Sudah menemukan masalah? Sudah. Oke, nanti pada saat diskusi kalian keluarkan masalah kalian dengan teman-temannya. Kalian pilih di masalah yang apa yang menurut kalian yang perlu dibahas atau diselesaikan. Ya, dianalisis. Ya, Ibu minta sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompok di sini terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ibu arahkan kelompoknya itu heterogen, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, kalian tentukan juga nanti siapa yang akan mempresentasikan. Ya, silakan sekarang kalian bentuk dulu kelompok. Silakan cari temannya.
kalian diskusikan. Ya, untuk mencari jawabannya, kalian bisa nanti cari jawaban pada buku paket, LKS, ataupun nanti cari di Google. Ya, dan bahan ajar yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ya, itu nanti silahkan kalian jawab. Ini LKPD-nya, silahkan digunakan. Ya. Bagus. Sudah kalian cermati dulu LKPD yang sudah Ibu berikan. Kalian cermati dulu. Kalau ada hal yang kurang kalian mengerti, boleh kalian tanyakan. Ya, baca dulu LKPD. Seorang ayah cepat saja. Kelompoknya Adila sudah didiskusikan? Sudah. Ada masalah? Tidak. Tidak, ya. Sudah, silakan. Sudah menemukan masalah masalahnya? Sudah. Nanti itu diskusikan, ya. Cari jawaban. Silakan diskusikan. Kelompoknya sudah ada masalah? Gimana kelompoknya Adila? Ada masalah? Bisa, ya. Ibu, ada masalah? Bagaimana? Ada masalah? Iya. Apa masalahnya? Oh, yang tidak. Nah, ini kan berdasarkan kajian teoritis dan informasi yang didapat, buatlah analisis kasus yang telah diteliti. Sudah menemukan rumusan masalah? Sudah. Tidak bisa mendapatkan solusi. Nah, sekarang carilah. Sudah rumusan masalah, sudah diteliti, sudah, ya. Nah, buatlah analisis berkaitan dengan hal ini. Berdasarkan teliti apa teorinya? Paket cari jawabannya. Ya. Secara teori, kenapa tersedia menggunakan tulisan? Kenapa? Secara teori. Ya, silahkan cari di paket. Kasih Bu. Ya. Silahkan diskusikan, ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai berdiskusi, Ibu berikan waktu kepada kalian 5 menit untuk menyiapkan presentasi. Ya, kalian tentukan siapa yang nanti presentasi ke depan. Semua kelompok nanti ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan 5 menit. Gimana? Siapa yang kelompok yang presentasi? Masih semangat? Masih. Ya, dah semangat untuk presentasi. Oke, sekarang untuk presentasi Ibu mulai dari kelompok 1. Sekarang lanjut. Kelompok 2. Sudah siap presentasi kelompok 2? Sudah. Silakan ke depan. Perkenalkan dulu teman-temannya. Ya, bersiap. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Bismadika. Perkenalkan, nama saya Imadia Pramawatama. Perkenalkan, nama saya Nidhi Wadilawita Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewa Kadek Wita oleh Ardiati. Baik, saya akan mulai presentasi. 1. Tentukan rumusan masalah yang kalian dapat temukan pada video tersebut. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Mengapa tersedak bisa mengakibatkan kematian? 2. Berdasarkan rumus masalah yang ditulis di atas, buatlah
kesulitan bernapas. Kekurangan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru mengakibatkan kematian. 3. Berdasarkan kajian teoritis dan informasi yang didapat, buatlah analisis kasus yang telah diamati. Kesedak bisa terjadi jika kita menelan makanan sambil berbicara. Pada saat kita menelan makanan, epiglotis akan tertutup. Tetapi jika kita makan sambil berbicara, epiglotis akan terbuka, yang mengakibatkan makanan masuk ke dalam trakea. Makanan yang masuk ke trakea akan menghambat masuknya oksigen ke dalam paru-paru. Kekurangan oksigen dalam paru-paru mengakibatkan sulit bernapas dan mengakibatkan kematian. 4. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan data dan informasi yang telah diperoleh. A. Coba kalian lakukan menghirup udara atau menghembuskan udara dan menelan ludah secara bersamaan. Mengapa kalian tidak bisa melakukan secara bersamaan? Kita tidak bisa menghirup udara atau menghembuskan udara dan menelan ludah secara bersamaan karena kegiatan ini memerlukan dua saluran yang berbeda dan organ yang bekerja dalam hal ini tidak bisa melakukan secara bersamaan. Faring merupakan penganan hidung dan tenggorokan. Pada faring terdapat percabannya dua saluran yaitu orofaring sebagai saluran pencernaan. Nasofaring adalah saluran pernapasan. B. Pada saat kalian bernafas, jika udara yang kalian hirup ada debu atau kotoran, maka kalian batuk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena batuk merupakan reaksi dari tubuh kita untuk mengeluarkan debu atau kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan. C. Jika kalian melihat seseorang yang tersedak atau saat dia makan, maka salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk memberikan pertolongan adalah dengan cara menepuk punggungnya. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan untuk membantu mengeluarkan makanan yang masuk ke saluran pernapasan sehingga orang tersebut dapat bernapas kembali. Kesimpulan. Setelah kalian berdiskusi, buatlah kesimpulan hasil diskusi kalian. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kesedak bisa terjadi jika makanan masuk ke dalam trakea melalui epiglotis, di mana pada saat kita makan seharusnya epiglotis tertutup. Masuknya makanan ke dalam trakea akan menghambat saluran pernapasan. Oksigen yang masuk ke paru-paru juga terhambat sehingga bisa mengakibatkan kematian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Dari apa yang dipresentasikan oleh Agus ya, kelompok 2. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Erika? Organ apakah yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tersedak? Silahkan diskusikan kelompoknya Agus. Apa kira-kira jawaban dari pertanyaannya Erika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu organ yang berpengaruh terhadap terjadinya tersedak adalah epiglotis, karena epiglotis akan membuka ketika bernapas dan menutup ketika mencerna makanan. Apakah bisa diterima? Erika bagaimana? Dan kelompoknya Erika? Bisa diterima. Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok yang lain? Tidak ada? Tidak. Itu dengan apa Mas Santi? Oh, Santi. Oh. Berikan aplaus untuk kelompok. Silakan kelompok lain. Ya, kalau sudah silakan Erika. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Turma Mandani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anita Deklora Cynthia Dewi. Perkenalkan, nama saya Erika.
bawah ini dengan data dan informasi yang telah diperoleh. A. Coba kalian lakukan menghirup udara atau menghembuskan udara dan menelan ludah secara bersamaan. Mengapa kalian tidak bisa melakukannya secara bersamaan? Karena menghirup udara dan menelan ludah memerlukan saluran yang berbeda. Menghirup udara memerlukan saluran pernafasan sedang. B. Pada saat kalian bernafas, jika udara yang kalian hirup ada debu atau kotoran, maka kalian batuk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena dengan batuk dapat mengeluarkan kotoran atau debu yang masuk ke saluran pernafasan. C. Jika kalian melihat seseorang yang tersedak pada saat dia makan, maka salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk memberikan pertolongan adalah dengan cara menepuk punggungnya. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Simpulan. Setelah kalian berdiskusi, buatlah kesimpulan hasil diskusi kalian. Pada saat tersedak, untuk membantu mengeluarkan makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan dengan cara menepuk punggung. Tersedak bisa mengakibatkan kematian karena terhambatnya oksigen masuk ke dalam paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Adakah cara lain selain menepuk punggung jika membantu orang tersedak? Ada. Caranya yang bisa dilakukan dengan cara menekan perut orang yang tersedak sampai mulai bernapas lagi. Gimana, Yu? Bisa. Dengan parang santi. Om santi santi santi. Berikan tepuk tangan. Nah, tadi sudah semua kelompok presentasi ya, menyampaikan permasalahan berdasarkan video yang kalian amati. Sebelum Ibu membuat kesimpulan diskusi, mau bertanya apakah ada pertanyaan terkait dengan diskusi tadi? Adila, ada pertanyaan? Mau bertanya, berarti kita lebih baik menghirup menggunakan hidung ya Bu? Mungkin ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat yang lain? Kalau ada pendapat, Duita, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya benar Bu, lebih baik bernafas lewat hidung karena di hidung terdapat rambut hidung yang bisa menyaring kotoran jika terbawa masuk ke hidung. Sudah paham? Yang mana lebih baik bernapas menggunakan hidung atau menggunakan mulut? Hidung. Sekarang Ibu minta buatlah simpulan dari diskusi tadi. Siapa yang mau? Oke, silakan berdiri ya. Bagaimana simpulannya? Berdasarkan video yang saya tonton, analisis kasus yang sudah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa makan sambil berbicara juga bisa membuat tersedak, sehingga makanan masuk ke dalam trakea. Makanan inilah yang akan menghambat saluran pernafasan. Nah, itu kesimpulan menurut Tia. Berikan tepuk tangan untuk Tia. Sekarang Ibu ingin kalian menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Dari awal kalian belajar tadi sampai diskusi. Apa kesimpulan yang kalian peroleh? Siapa yang mau menyampaikan? Mira, silakan. Mira berdiri. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah organ-organ pada sistem pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, paru, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Jika kita menghirup debu atau kotoran, bisa menyebabkan batuk karena adanya benda asing yang masuk ke dalam trakea. Tersedak juga dapat mengakibatkan kematian. Nah, itu ya kesimpulan untuk Mira, ya. Berikan plus untuk Mira. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kalian itu mempelajari tentang sistem pernapasan, ya. Kemudian kalian ada suatu masalah yang Ibu tampilkan, disuruh kalian menganalisis itu masalah tentang tersedak. Ya, ada orang yang tersedak mengakibatkan kematian. Tersedak di sini terjadi karena kalian makan, salah satunya itu kalian makan sambil berbicara. Seharusnya pada saat kalian bernafas itu epiglotis akan
trakea. Nah, karena tersumbatnya trakea inilah artinya udara tidak bisa masuk ke sistem pernapasan sehingga kalian kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen mengakibatkan kalian kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas mengakibatkan kematian. Ibu akan memberikan kalian poster. Karena ibu akan kirimkan linknya lewat grup. Ya, kalian buka nanti di grup, kalian lihat linknya. Wah, nilainya itu sangat bagus sekali. Ya, banyak yang dapatkan nilai 100. Berikan tepuk tangan. Nilai 80 juga. Nah, di sini ini ada yang dapatkan nilai 60 dan 40. Ini kayak tadi kurang memperhatikan pada saat proses pembelajaran, ya. Jadi yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, ini Adi Andrean dapatkan nilai 40, ya. Adi nanti harus mengikuti revisi, ya, karena mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, sekarang ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran. Ibu sudah buat refleksi itu dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian buka linknya. Bagian besar senang, ya. Ada juga yang sedih dan kecewa. Ada juga yang membingungkan. Erika, kenapa sedih Erika dan kecewa? Karena nggak dapat presentasi. Oh, karena tadi tidak dapat presentasi. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti diberikan kesempatan kepada Erika untuk presentasi. Ini ada yang menjawab juga membingungkan. Siapa tadi yang menjawab membingungkan? Arta, kenapa membingungkan Arta? Jawabannya nggak ada di buku paket sama LKS. Nggak ada jawabannya di buku paket dan LKS. Tadi sudah mencari di Google atau bahan ajar yang ibu berikan? Belum. Nanti cari di sana sebagai tambahan, jangan hanya berpacu pada buku paket dan LKS. Siapa yang merasakan senang lagi? Nanda, senang? Senang. Pada proses yang mana merasakan senang? Saat nonton video anak. Oh, pada saat menonton video anak-anak. Tadi kalian sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kalian. Bagian besar merasakan senang. Sekarang ibu akan sampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Di rumah nanti kalian boleh